Halo Sobat Belajar, perkenalkan saya Patria Sinta dari Politeknik STIM Bisnis Kota Tegal, Prodi D3 Manajemen, dan rekan-rekan saya di sini kita akan membahas seputar tentang perusahaan Mixue. Sebelumnya, kalian udah tahu kan apa itu perusahaan Mixue? Ya, betul. Perusahaan Mixue merupakan perusahaan yang bergerak di bidang minuman seperti es krim, yogurt, dan minuman dingin lainnya. Yang pada tahun 2022-2023 itu lagi booming-boomingnya dan tren. Ada beberapa pembahasan yang akan kami sampaikan kepada Sobat Belajar mengenai perusahaan Mixue. Oke, kita ke bagian daftar isi terlebih dahulu. Kita akan mengenal apa itu Mixue, sejarah Mixue, visi dan misi Mixue, profit usaha Mixue, dan sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan Mixue. Mengenal apa itu Mixue? Mixue merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri minuman, khususnya minuman dingin seperti es krim, yogurt, dan minuman dingin lainnya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1996 di China dan telah berkembang menjadi salah satu merek es krim dan minuman terbesar di Asia. Perusahaan ini telah membuka banyak gerai di China, Indonesia, Malaysia, dan negara-negara lainnya. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah perusahaan Mixue dan juga visi misi dari perusahaan Mixue. Mixue adalah toko es krim dan minuman teh asal Cina yang membuka gerai pertamanya di Indonesia pada bulan Maret 2020. Gerai pertamanya dibuka di Campus Work, Kota Bandung melalui PT Xingzhuang Pacific Trading. Mixue terus berekspansi melalui skema waralaba ke wilayah lainnya di Indonesia, seperti Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Mixue juga menjadi perbincangan karena kehadirannya yang banyak di berbagai tempat, bahkan hampir di setiap sudut kota hingga kabupaten. Mixue menjadi incaran masyarakat karena harga produknya yang terjangkau. Kemudian ada visi dan misi. Visi, berusaha menjadi bisnis yang sederhana, terhormat, dan disukai banyak orang. Sedangkan misi, membuat merek lebih kuat, mitra yang lebih sukses, dan memungkinkan semua orang di dunia untuk menikmati produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Di sini kita akan membahas tentang baik yang pertama ada profit usaha. Potensi keuntungan dari usaha franchise dapat dihitung berdasarkan beberapa faktor seperti harga jual, biaya operasional, dan rata-rata penjualan harian. Data ini diambil pada tahun 2019, pendapatan perusahaan mencapai 2,68 miliar yang melonjak menjadi 4,68 miliar pada tahun 2020. Dan selanjutnya melonjak menjadi 10,35 miliar pada tahun 2021. Tingkat pertumbuhan dari tahun ke tahun sebesar 121,8 miliar. Pertama ada sumber daya manusia. Mixue telah mencapai dari 500 lapangan pekerjaan di seluruh dunia. Terutama di Indonesia sudah mencapai 12.000 lapangan pekerjaan yang telah tercipta dari penerima waralaba Mixue. Baik, saya akan memaparkan tentang standar operasional prosedur atau SOP pembuatan video presentasi sebagai berikut. Sebelum produksi, yang pertama kita harus menentukan konsep dan tujuan video yang kita buat. Di sini kita membuat konsep tentang perusahaan Mixue yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada sobat belajar tentang perusahaan Mixue.
Yang kedua, setelah itu kita juga membuat naskah untuk jadikan PPT yang diambil dari web resmi Mixu. Dalam pembuatan PPT kita harus memiliki template yang menarik yang sesuai dengan tema. Yang ketiga, dan siapkan peralatan seperti kamera, pencahayaan, dan lain-lain. Selanjutnya ada produksi. Yang kesatu, kita juga harus mempersiapkan lokasi dan peralatan lebih dahulu. Yang kedua, pengaturan pencahayaan dan share. Yang ketiga, rekaman video dan audio. Yang keempat, pastikan kualitas gambar dan suara berkondisi dengan baik. Pasca produksi, yang pertama ada setelah pengambilan rekaman video presentasi, kita impor dan edit ke perangkat lunak seperti CapCut. Yang kedua, tambahkan efek visual dan audio yang tepat. Yang ketiga, sinkron audio dan video. Yang keempat, tambahkan subtil dan caption. Yang kelima, view dan revisi video. Pasca produksi lanjutan, yang pertama, unggah video ke platform YouTube. Yang kedua, tambahkan judul dan deskripsi. Yang ketiga, buat thumbnail yang menarik. Yang keempat, promosikan video melalui media sosial. Yang kelima, analisis video secara teratur. Yang keenam, dan kumpulkan umpan balik dari pemirsa.